Dalam Pilpres kali ini muncul satu kata yang kemudian menjadi branding baru dari Prabowo. Awalnya Prabowo sendiri tidak tahu apa arti kata itu, yaitu gemoy. Kita lihat beberapa judul berita. Ini misalnya mengatakan, momen Prabowo berjoget gemoy usai pidato di depan Megawati dan para ketum parpol. Berita lainnya, relawan di Banten teriak Prabowo gemoy saat nobar pengundian nomor urut Capres. Berita lainnya lagi, Prabowo cekikikan diteriaki emang boleh segemoy ini oleh relawan. Tapi apa arti kata gemoy itu? Mengapa gemoy itu kemudian dilengketkan kepada Prabowo? Dan yang jauh lebih penting lagi, apa efek elektoral dari kata gemoy itu kepada Prabowo? Mari kita melihat dulu video ini. Inilah cuplikan video dari berbagai event yang dihadiri Prabowo yang ia berjoget dengan gaya yang khas setiap kali ditanya soal hujatan kepadanya, setiap kali ia diminta respon mengenai begitu banyak kasus-kasus yang sebagian adalah hoax kepadanya. Prabowo hanya menjawabnya dengan joget seperti itu saja. Karena ini terjadi berulang-ulang, akhirnya lengketlah itu gerakan itu kepada Prabowo dan itu disebut gemoy. Saya pun mencoba mencari di Google apa arti kata gemoy itu. Gemoy itu artinya adalah menggemaskan. Lalu kemudian survei LSI DNJA yang baru selesai bulan November ini menunjukkan adanya peningkatan dukungan kepada Prabowo dari kalangan milenial. Di bulan Oktober 2023, di kalangan milenial sebanyak 36,9% yang mendukung Prabowo. Sejalan dengan semakin populernya istilah gemoy ini, sekarang ini dari kalangan milenial yang mendukung Prabowo sebanyak 41,6%. Kita melihat kata gemoy ini sendiri memberikan efek elektoral yang kuat kepada Prabowo. Mengapa? 3 hal penyebabnya. Pertama, kata gemoy itu memberikan citra baru kepada Prabowo. Ia dianggap sebagai tokoh yang sekarang ini rileks saja, yang penuh humor saja, bahkan menanggapi hal-hal yang keras sekali kepadanya. Ini sangat berbeda dengan citranya di masa silam yang dianggap sangat tegang dan emosional. Itu citra yang kata Prabowo, ia 2 kali sudah dikalahkan di pemilu presiden, karena itu ia mengubah penampilannya menjadi lebih rileks dan menjadi lebih humoris. Nah, ini bagus buat dia. Kedua juga, kata gemoy ini sangat populer di kalangan milenial karena memang ini bahasa kaum milenial. Saya pun melihat di Google, ini salah satu bentuk kata yang baru terutama di kalangan TikTokers, kata yang dibuatkan untuk mereka yang dianggap menggemaskan, untuk mereka yang dianggap lucu, dan ini kata yang diberikan kepada orang-orang yang mereka suka, kepada mereka yang disayangi. Ketiga juga adalah dengan adanya gemoy untuk Prabowo ini, kemanapun Prabowo pergi, banyak sekali respon relawan, respon dari yang hadir, meneriakkan kata gemoy dengan berbagai redaksi yang berbeda. Salah satunya yang populer sekarang ini adalah menyatakan apakah boleh presiden segemoy ini. Pilpres masih 3 bulan lagi, ini menguntungkan bagi Prabowo jika ia
tetap menampilkan citranya yang gemoy itu karena ternyata memang kata gemoy ini memberikan efek elektoral yang bagus padanya. Demikian ekspresi data bersama saya Denny J.A.